Tahapan pertama kita sudah lalui, yaitu bagian dari introduction. Jadi di intro group itu ada 3 tadi, yaitu intro slide, user info, dan quiz instruction. Sekarang kita akan masuki ke bagian kedua, yaitu question group. Question group ini adalah bagian yang paling inti dari iSpring, yaitu bagian untuk membuat soal, yaitu bagian untuk mengetik soal. Nah, sebelum saya melanjutkan ke melanjutkan bagaimana mengetik soal, kali ini kita akan mengenal berbagai macam jenis soal yang tersedia di iSpring. Sebelum itu, di sini terlihat bahwa ada question group 1. Jadi, kita sebenarnya bisa membuat berbagai macam jenis grup di sini. Misalnya, kalau misalnya kita mengajar, kemudian kita membuat soal berdasarkan kurikulum, itu ada KD, misalnya KD 31, kemudian ada KD 32. Nah, di question group ini kita bisa membuat KD 31. Nanti kita akan tambah lagi question group. Di sini ada question group. Kita akan tambahkan lagi soal untuk KD 32. Kita tinggal klik saja lagi. Ini misalnya misalnya saya rubah KD 31. KD 3.1. Kemudian saya ketik di sini banyak sekali soal. Nanti saya akan tambahkan di question group lagi untuk, saya klik di question group untuk KD 32 misalnya. KD 3.2. Nah, nanti ini di sini terlihat 0, di sini terlihat 0, artinya belum ada soal yang diinput. Nah, jadi nanti kita juga bisa, misalkan untuk KD 31 kita bisa membuat misalnya 20 soal, tetapi yang kita tampilkan hanya 4 soal saja. Bisa juga seperti itu. Nanti kita akan ke setting untuk membuat seperti itu. Jadi keuntungan menggunakan iSpring adalah kita bisa membuat bank soal sesuai dengan question group. Nah, jadi ini sangat membantu kita karena kita bisa memberikan soal yang berbeda-beda kepada siswa. Tidak hanya mengacak soal, tetapi juga soal yang berbeda-beda kepada siswa dengan kedalaman materi yang sama. Jadi 31 misalkan kita siapkan 20 soal, tapi yang keluar hanya 4 soal. Nanti di 32 kita berikan lagi 20 soal, yang keluar 4 soal. KD selanjutnya demikian sampai seterusnya. Nah, kita bisa setting seperti itu. Nah, baik, saya akan menghapus KD 32 ini karena belum kita gunakan. Saya remove saja, klik kanan, remove. Kemudian saya ke KD 31. Karena ini adalah soal ujian, saya anggap bahwa 20 soal yang akan saya buat nantinya adalah 20 soal yang sama karakternya. Baik, kita akan melihat sekarang jenis-jenis soal di iSpring. Saya perlihatkan di sini ada question. Di sudut kiri paling atas ada question. Saya klik saja di question. Di sini terlihat ada 14 jenis soal di iSpring. Ini ada multiple choice. Multiple choice artinya banyak pilihan jawaban dan hanya satu jawaban yang benar. Kemudian di sini ada multiple respond. Multiple respond artinya banyak pilihan jawaban dan banyak pula jawaban yang benar. Jadi bukan hanya satu jawaban yang benar, bisa 2, bisa 3. True false adalah pertanyaan benar dan salah. 1 tambah 1 sama dengan 3, benar salah. Short answer adalah isian singkat atau pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban 1 atau 2 kata saja. Nah, di short answer nanti saya juga akan praktekkan 2 jenis soal, yaitu multiple choice dan short answer, karena ini yang sering digunakan pada saat ujian nasional. Jadi di short answer ini kita akan memberikan input berbagai macam jawaban yang benar sehingga jawaban siswa nanti akan diakomodir semua untuk jawaban yang benar. Baik, kemudian ke numerik. Numerik ini adalah soal yang isian singkat juga, tetapi bisa diisi oleh angka-angka. Nah, ini numerik. Kemudian sekuen. Sekuen itu adalah urutan. Jadi misalnya soal tentang urutan Presiden Indonesia dari yang pertama sampai sekarang. Jadi kita buat urutan. Kemudian matching. Matching ini adalah soal contohnya untuk mencocokkan soal dan jawaban. Misalnya kita letakkan pada bilah kiri nama-nama provinsi, di bilah kanan nama-nama ibu kota provinsi, lalu kemudian kita tarik untuk kita cocokkan. Kemudian fill in the blank.
Fill in the blank ini adalah paragraf yang kemudian ada kotak-kotak kosong yang harus diisi. I titik-titik to beach misalnya. Kemudian select from the list. Select from the list adalah jenis soal yang juga paragraf, yang juga ada kosong di bagian paragrafnya, tetapi pilihan jawabannya sudah di-listkan pada bagian yang kosong. Jadi tinggal diklik saja. Kemudian drag the words. Drag the words ini adalah menarik kata-kata. Drag the word ini adalah paragraf yang kosong juga, yang jawabannya ada di bawah. Sehingga kita tinggal tarik saja kata-kata di bawah untuk kita masukkan pada paragraf yang kosong tersebut. Hotspot ini adalah bagian menentukan suatu titik pada sebuah gambar. Nah, misalnya ada gambar peta, kemudian kita akan menentukan ada peta Sumatera misalnya, kemudian kita akan menentukan di manakah letak Banda Aceh, misalnya seperti itu. Nah, kemudian drag and drop. Drag and drop ini adalah bagian yang ada gambar-gambarnya, kemudian kita akan menarik gambar-gambar yang benar ke dalam suatu tempat. Misalnya saya pernah membuat soal tentang di sebelah kiri saya buat soal tentang bendera PBB, di sebelah kanannya saya buat bendera-bendera yang menjadi bendera-bendera anggota PBB. Kemudian pertanyaannya, yang manakah yang merupakan negara yang memiliki hak veto PBB. Jadi kita tinggal tarik saja, misalnya kita tinggal tarik bendera Amerika, bendera Inggris, bendera Prancis, bendera Cina, dan bendera Rusia. Nah, padahal di sini banyak sekali bendera, termasuk bendera Arab Saudi, Korea Selatan, dan sebagainya, termasuk juga Indonesia. Likert scale. Likert scale ini adalah bentuk pertanyaan semacam survei, dan memang ini digunakan untuk survei, yaitu menggunakan skala Likert. Jadi seperti misalnya sangat setuju, setuju, biasa, kurang setuju, tidak setuju. Nah, itu menggunakan Likert scale. Nah, jadi biasanya memang kita tidak gunakan di dalam ujian, karena di ujian kita fokus pada soal-soal yang tidak yang menuntut jawaban yang benar. Karena kalau Likert scale ini kan tidak menuntut jawaban yang benar, hanya jawaban bagaimana yang kita rasakan. Yang terakhir adalah IC. IC ini adalah berbentuk uraian bebas. Jadi ada pertanyaan, kemudian siswa tinggal mengetik saja uraiannya, uraian bebas. Nah, dari nomor 1 dari multiple choice sampai drag and drop ini akan akan dinilai langsung oleh komputer secara otomatis. Nah, akan dinilai langsung secara otomatis oleh komputer. Namun untuk esai ini tidak akan dinilai langsung secara otomatis oleh komputer. Jadi kalau misalnya multiple choice satu benar, misalnya dapat nilai 4 misalnya. Multiple respon kita bisa setting nilai dan sebagainya. Kemudian drag and drop juga demikian, atas satu jawaban yang benar berapa nilainya, dua jawaban yang benar berapa nilainya. Nah, tetapi untuk esai kita tidak bisa komputer tidak bisa menilai secara otomatis, karena ini adalah freestyle. Karena ini merupakan uraian bebas dari jawaban siswa, sehingga nanti guru jika memberikan soal berbentuk esai, maka guru harus menambah sendiri nilai untuk jawaban esai. Demikian pengenalan jenis-jenis soal pada iSpring, dan sebentar lagi kita akan melanjutkan bagaimana membuat soal pada iSpring. Dan dalam hal ini nanti saya akan coba contohkan dua saja, yaitu multiple choice dan short answer yang biasa digunakan untuk soal ujian nasional. Terima kasih.